Lihatnya kemana, Den? Sini. Ini aja. Ya. Banyak yang berpendapat bahwasanya revolusi industri pertama itu terjadi di pertengahan abad ke-19. Tapi mungkin kalau kita tarik lebih awal lagi, industri itu berevolusi dan revolusi itu mungkin sekitar 100.000 tahun yang lalu, semenjak api ditemukan oleh manusia. Dan kalau kita lihat yang kedua, revolusinya itu mungkin terjadi sewaktu tulisan dan roda ditemukan oleh manusia. Itu mungkin sekitar 5-6 ribu tahun yang lalu. Barulah kita fast forward ke revolusi industri yang mana mesin uap, listrik, komputer, internet, dan lain-lain. Itu kita lewati semenjak abad ke-19 sampai akhir-akhir ini. Tapi yang perlu dicatat adalah semakin industri atau teknologi berevolusi dan berevolusi, itu yang terjadi adalah peningkatan kecepatan dan akselerasi kecepatan perubahan inovasi tersebut. Dan semakin speed dan akselerasi itu meningkat, semakin manusia terekspos dengan margin of error yang lebih besar. Manifestasi dari error-error atau kesalahan tersebut itu bisa dilihat dalam Perang Dunia Kedua misalnya, di mana puluhan juta manusia itu meninggal dunia. Dan kita harus sadar bahwa ke depan semakin teknologi itu berevolusi dengan kecepatan dan akselerasi yang meningkat, semakin margin of error itu semakin lebar. Dan semakin errornya itu akan semakin besar. Nah, manusia harus menyadari ini hanya bisa dimitigasi atau resiko error yang besar atau kolosal itu hanya bisa dimitigasi kalau kita menyadari dan bisa menunjukkan kebijaksanaan. Karena kita melihat di Perang Dunia Kedua, dengan pemberdayaan teknologi yang sama, tapi dikarenakan perbedaan ide dan ideologi, pemberdayaan teknologi itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang membuahkan korban yang begitu banyak. Ini bukan berarti tidak bisa terjadi di abad ke-21, bukan bisa terjadi di abad ke-22. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bahwasanya inovasi internet yang sangat pesat, itu kurang lebih 60% per tahun untuk periode tahun 90 sampai tahun 2020, ini sudah dilewati dengan fenomena yang baru, namanya blockchain. Blockchain mungkin semenjak 15 tahun yang lalu, ini pertumbuhannya jauh lebih pesat dibandingkan internet. Pertumbuhannya itu kurang lebih 110-120% per tahun. Dan ini adalah manifestasi dari apa yang tadi saya sampaikan, yaitu speed and acceleration have and will continue to increase. Kita juga harus menyadari bahwa dalam waktu dekat, kita ini akan diwarnai dengan atau oleh aplikasi blockchain yang akan lebih menyeluruh. Kita melihat blockchain ini sudah sangat nyata aplikasinya dalam konteks desentralisasi transaksi keuangan atau ekonomi, apapun lah yang sifatnya nempel dengan duit. Dan masyarakat luas di negara-negara maju dan sudah mulai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sudah mulai mendekatkan diri dengan pemberdayaan blockchain. Dikarenakan satu, ini sifatnya tidak sentralistis, jauh lebih desentralistis. Kedua, sangat bisa teraih identifikasi mengenai siapa yang bertransaksi, yaitu transparan. Ketiga, tentunya akuntabilitas atau recourse. Seringkali kita tidak menyadari bahwa penting untuk kalau kita bertransaksi, kita harus memiliki akuntabilitas atau recourse, transparansi, identifikasi, dan juga yang lebih real time. Nah, dikarenakan
hal ini dilakukan secara desentralistis, ini bisa dianggap lebih real time. Anggaplah kalau kita mau transfer uang lewat sistem yang bisa dianggap sentralistis, itu kita harus menunggu 1, 2, atau 3 hari sampai itu mencapai tujuan. Intinya, kalau kita melihat bahwasanya masyarakat luas ini sudah lebih mendekatkan diri dengan bukan hanya konsep, tapi aplikasi blockchain yang desentralistis, kita harus menyadari ini prospek aplikasi blockchain ke unsur yang sifatnya non-keuangan, ini sangat memungkinkan. Tokenisasi ini bisa diaplikasikan atau diberdayakan untuk kepentingan apakah itu sosial, budaya, politik, geopolitik, diversitas, ataupun biodiversitas. Saya melihat rate of growth atau pertumbuhan di atas 120% ini bukan semata manifestasi dari bagaimana manusia itu sudah sangat excited dengan aplikasi dalam konteks keuangan, tapi manusia ini sangat excited dengan prospek-prospek tambahan yang mana kita bisa melihat aplikasi yang lebih komprehensif, yang lebih lebar. Dari sisi korporat, kita melihat ada satu perusahaan namanya Tesla. Ini merupakan perusahaan ke-6 yang mencapai valuasi di atas $1 triliun, yang mana kalau kita lihat nilai perusahaan ini per mobil terproduksi dan terjual, itu di atas $1,5 juta. Padahal mobil Tesla itu dijual di jalanan hanya dengan harga antara 35 sampai $120.000. Tapi harga sahamnya atau harga perusahaannya per mobil terproduksi itu di atas $1,5 juta dibandingkan perusahaan-perusahaan otomotif lainnya yang bisa dibilang masih konvensional seperti Volkswagen, Daimler, Toyota, dan lain-lain, yang mana harga perusahaan per mobil terproduksi atau terjual itu di kisaran $20-30.000. Divergensi atau gap antara nilai perusahaan Tesla dengan perusahaan-perusahaan otomotif yang konvensional ini mencerminkan beberapa hal. Yang pertama adalah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial yang sangat diberdayakan dan diamalgamasikan dengan 2 atribut lainnya, yaitu robotics dan juga autonomy. Autonomy ini adalah kapasitas mobil itu bisa nyupir sendiri tanpa disupirin oleh seorang supir atau kita sendiri. Nah, 3 hal yang teramalgamasi ini membuahkan evolusi teknologi yang luar biasa. Dalam konteks Indonesia, masih banyak sektor-sektor yang belum terdisrupsi. Kita sudah melihat disrupsi yang nyata sekali dalam konteks transportasi, dalam konteks marketplace, garis miring retail, tapi kita juga masih melihat ada banyak sektor-sektor yang belum terdisrupsi, termasuk tentunya energi, apakah itu di hulu sampai ke hilir. Di kesehatan, kita melihat 21 bulan terakhir ini disrupsi nyata, tapi ini we have only scratched the surface. Dalamnya ini masih belum terdisrupsi. 3, tentunya pariwisata. Pariwisata ini sangat berprospek untuk kepentingan bukan hanya kesejahteraan, tapi kepentingan redistribusi kesejahteraan di Indonesia dan di seluruh dunia. 4, termasuk pertanian dan peternakan. Ini besar sekali, ini kurang lebih 14% dari PDB kita. Itu kalau dihitung berdasarkan PDB $1,1 triliun, itu angka per tahunnya bisa mencapai 150 sampai 160 miliar dolar. Pendidikan belum terdisrupsi. Kita sudah melihat ada beberapa platform digital yang sudah mendisrupsi, tapi we've only scratched the surface. Dan ini kita bukan hanya harus fokus ke penyajian kurikulum, tapi kita juga harus menyadari bahwa cara kita menyajikan, cara kita mengajar, ini harus lebih di game change, agar kualitas ajaran itu bukan hanya lebih bisa diserap dengan baik, tapi lebih relevan untuk gimana manusia itu bisa menjaga planet dengan baik, dengan cara yang bijaksana ke depan. Nah, ujung-ujungnya
Ini tergantung kita semua. Bagaimana kita bisa secara bijaksana memberdayakan teknologi yang sangat inovatif dan lengket dengan kecepatan dan akselerasi kecepatan yang semakin meningkat. Tapi bagaimana kita harus bijaksana memberdayakan teknologi tersebut agar kita fokus ke hal-hal yang sifatnya yaitu main course, bukan desserts, bukan appetizers, hal-hal yang jangka panjang sifatnya. Itu termasuk apakah itu perubahan iklim, termasuk bagaimana kita bisa menurunkan kesenjangan. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini bahwasanya uang itu semakin terelitisasi, sehingga kesenjangan itu semakin nganga, melotot di depan kita. Rasio koefisien Gini semakin meningkat, bukan hanya di negara-negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju. Ini harus disikapi oleh kita semua dan generasi penerus. Yang ketiga tentunya adalah inklusi keuangan. Semakin bukan hanya rakyat punya akses ke uang, tapi punya akses ke skala uang yang mencukupi agar mereka tuh bisa menempelkan ide yang keren dengan uang, semakin kita bisa lebih optimis dengan prospek penurunan kesenjangan atau inequality di kemudian hari. Seperti tadi yang disampaikan terkait dengan inequality atau kesenjangan, ini sebetulnya cukup berkorelasi dengan bagaimana percakapan di dunia ini semakin bukan hanya bifurcated, tapi polarized atau terpolarisasi. Dan polarisasi percakapan ini sangat perlu disikapi. Saya berhipotesa beberapa kali bahwasanya polarisasi percakapan ini berkorelasi dengan bagaimana manusia itu menggunakan teknologi. Mungkin platform digital yang selama ini diberdayakan untuk kepentingan sosialisasi, ini terbukti secara empiris sangat telah melakukan amplifikasi algoritma terkait dengan narasi-narasi yang kental dengan kebencian, pertikaian, dan kemarahan yang sifatnya tuh jauh lebih divisif dibandingkan kolaboratif atau kolektif. Tentunya filsafat yang dikedepankan oleh pengguna atau pemilik teknologi digital tersebut adalah kalau ada narasi yang negatif atau kental dengan kemarahan, kebencian, dan segalanya, itu niscaya akan ternetralisir dengan informasi yang positif. Tapi yang kita mungkin perlu sadari, informasi yang positif itu lebih banyak ada di the silent majority, yang satu, tidak terlalu mau speak up, dan kedua, tidak teramplifikasi dengan algoritma yang ada dalam platform-platform digital tersebut. Nah, ini kalau menurut saya adalah satu simptom terkait dengan bagaimana teknologi itu yang begitu cepat dan begitu meningkat akselerasi kecepatan inovasinya, itu tidak diberdayakan atau tidak digunakan dengan cara yang bijaksana oleh manusia. Jadinya kalau kita semakin menyadari bahwasanya semakin speed and acceleration itu meningkat, semakin kita terekspos dengan margin of error yang semakin lebar dan semakin besar. Ini adalah salah satu error yang kita harus sadari, yaitu demokrasi akhir-akhir ini itu seakan-akan disamakan dengan amplifikasi algoritma. Tidak semestinya seperti itu, dan dengan kesadaran seperti itu, kita harus mengambil sikap bagaimana kita harus satu, mengobati algoritma tersebut, dan syukur-syukur mengobati proses demokratisasi ke depan, agar kita satu, lebih bisa mendemokratisasikan ide, kedua, kita lebih bisa mendemokratisasikan talenta, agar ide dan talenta yang ada di generasi sekarang dan generasi penerus itu nyambung dengan kepentingan kita untuk menjaga kelestarian planet bumi, untuk kepentingan manusia bisa menurunkan kesenjangan, dan agar manusia itu lebih bisa hidup dengan cara yang lebih bijaksana ke depan.